Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Kesultanan Pontianak dan Kesultanan Banjar. Kesultanan Pontianak. Lokasi letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Pontianak, kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan Istana Qadariyah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Proses masuknya Islam ke Pontianak. Masuknya Islam ke Kesultanan Pontianak bermula dari para pelaut dari Arab, Persia, dan Gujarat yang berdatangan di Kalimantan Barat telah memperlihatkan tradisi agama Islam kepada warga setempat. Agama Islam masuk dari Johor dan Bintan, kemudian dari Brunei melewati aliran Sungai Sambas dan berpusat di Kerajaan Sambas. Dari Sambas inilah penyebaran baru mencapai Singkawang, Mampawah, dan Pontianak menelusuri Sungai Kapuas. Setelah sampai di Pontianak, perkembangan agama Islam berlanjut di daerah Landak. Namun mengenai kapan agama Islam masuk ke Pontianak tidak ada keterangan yang lebih jelas. Sistem pemerintahan. Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri menjamin adanya fasilitas pendirian dan pengembangan organisasi-organisasi dalam aspek politik, baik yang berada di lingkungan kerabat kesultanan hingga di antara tokoh-tokoh masyarakat. Sosial budaya. Pembagian wilayah Pontianak menimbulkan tendensi sistem pelapisan sosial. Sebelah timur cenderung berdasarkan agama dan keturunan, sementara di barat penguasa cenderung dipandang sebagai lapisan atas, lalu para alim, tokoh masyarakat, serta orang-orang kaya sebagai golongan menengah. Kemudian petani, pedagang kecil, buruh, dan lainnya menempati golongan bawah. Agama menjadi salah satu dasar budaya yang penting. Sebagai koridor dalam melaksanakan hidup, unsur ini sangat penting bagi masyarakat lokal agar kebahagiaan material dan spiritual dapat tercapai. Sebagian besar penduduk kota dan pedesaan Kalimantan Barat beragama Islam, sementara mayoritas penduduk pedalaman menganut kepercayaan tradisional atau kepercayaan lama. Ekonomi. Dalam perekonomian, Kesultanan Qadariyah Pontianak merupakan kerajaan terbesar di wilayah Kalimantan beserta kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Sambas dan Kerajaan Banjar. Kesultanan Qadariyah berkembang pesat karena didukung dengan adanya jalur pelayaran dan perdagangan yang menyebabkan banyaknya kapal Nusantara dan kapal asing yang datang ke pelabuhan tersebut untuk memasarkan berbagai jenis barang dagang. Di antara jenis barang yang dimaksud adalah berlian, emas, lilin, rotan, tengkawang, karet, tepung sagu, gambir, pinang, sarang burung, kopra, lada, kelapa, dan akhir kerajaan. Kesultanan Pontianak runtuh pada saat kepemimpinan Sultan Syarif Muhammad sedang redup. Pada saat itu pula bala bantuan kekaisaran Jepang yang datang ke Pontianak bersekutu dengan Belanda dan menghancurkan kerajaan. Penghancuran dilakukan melalui serangkaian penangkapan yang terjadi di antara September 1943 hingga awal 1944. Jepang juga menyiksa dan membunuh ribuan penduduk Pontianak dan sekitarnya. Mereka menewaskan Sultan Syarif Muhammad beserta sejumlah anggota keluarga dan kerabat kesultanan, pemuka adat, para cendekiawan, dan tokoh masyarakat Pontianak pada 28 Juni 1944. Tragedi berdarah ini dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor. Peninggalan Kesultanan Pontianak. Beberapa peninggalan dari Kesultanan Pontianak diantaranya yaitu A. Keraton Qadariyah, B. Masjid Agung Pontianak atau Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan C. Makam Batu Layang. Adapun peninggalan terdapat pada bangunan Kesultanan Pontianak yaitu kursi singgasana, pakaian, cermin pecah seribu, keris, meja giok, dan meriam. Kesultanan Banjar. Lokasi Kesultanan Banjar meliputi provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Tanjung Pura pada lokasi Tanjung Sambar atau Ketapang. Sebelah timur berbatasan dengan Kesultanan Pasir pada lokasi Tanjung Aru. Proses masuknya Islam. Ada dua orang ulama terkenal di masa Kerajaan Banjar, di mana keduanya sangat dekat dengan raja, Muhammad Nafis Al-Banjari dan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ustadz Nafis Al-Banjari berperan dalam mendirikan sekolah-sekolah Islam.
Sedangkan untuk Ustadz Arsyad Al-Banjari memiliki peran dalam membuat pedoman hukum Islam untuk jalannya pemerintahan di Banjar. Kitab Sabilal Mutaid adalah kitab yang dihasilkan oleh beliau bersama dengan raja yang isinya tentang aturan menjalankan pemerintahan. Sosial budaya. Kehidupan budaya di Kerajaan Banjar erat kaitannya dengan kehidupan sosial, di mana pengaruh terbesarnya adalah dari Jawa. Banyak orang Jawa yang bermigrasi ke Kalimantan karena penyerangan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Kesultanan Banjar. Dalam kehidupan rakyat Banjar, ada kelas-kelas masyarakat yang dikenal, yakni kaum bangsawan, ulama, dan orang-orang Belanda, di mana orang-orang Belanda memang sudah menjadi bagian dari rakyat Banjar. Karena hubungan salah satu sultan yang menjabat sebagai raja Banjar sangat baik dengan orang-orang Banjar. Orang Jawa adalah kelas sosial dalam masyarakat yang paling bawah, di mana profesi masyarakat Banjar adalah sebagai petani, nelayan, dan juga peternak untuk kelangsungan hidupnya. Ekonomi. Berdagang adalah aktivitas yang paling banyak digeluti rakyat Banjar yang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Didukung oleh letak geografis yang strategis, sejak abad ke-16, perdagangan di Banjar beromset sangat tinggi. Lada sebagai komoditas ekspor dari Banjar pun berhasil menarget konsumen dari Tiongkok. Permintaan melesat tinggi sehingga perkebunan lada pun semakin berkembang. Raja sangat mendukung dan bahkan memfasilitasi dengan memberikan tempat dermaga berdagang di Pulau Jawa. Akhir kerajaan. Kemunduran rakyat Banjar ini adalah setelah Sultan Muhammad Seman wafat. Beliau yang menggantikan Pangeran Antasari harus gugur di medan perang pada tahun 1905. Belanda girang dan menjadikan wilayah Kesultanan Banjar sebagai daerah kekuasaan Belanda yang dikenal dengan nama Residentie Zwider en Ooster Afdeling van Borneo. Candi Agung Amuntani. Ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Banjar pada tahun 14 Masehi. Candi Agung Amuntani ini memang benar peninggalan kerajaan Banjar. Lokasi di Bandung, Jawa Barat. Usianya diperkirakan sudah 740 tahun, namun bangunan masih sangat bagus. Hampir tidak ada tanda-tanda kerusakan. Raja pertama kerajaan Banjar, Pangeran Samudra, cucu dari Raja Sungkarma, raja kerajaan Daha beragama Hindu. Setelah memeluk agama Islam, bergelar Sultan Surajah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.